Aku punya suatu cerita tentang kakak perempuanku, sosok panutanku yang berkata, "Kamu tidak akan pernah sukses dalam hidupmu jika kamu tidak bahagia." Mari pikirkan ini berulang-ulang dan rasakan. Aku akan memberikan waktu, biarkan ini meresap. Dalam waktu 15 tahun aku menghabiskan waktu dengan kakakku, aku telah melihat dia gagal, dia menangis, namun aku juga telah melihat dia sukses dan tersenyum. Namun ada aspek tetap, yaitu aku tidak pernah melihatnya menyerah dalam meraih impiannya dalam suka dan duka. Dalam 6 tahun yang lalu, kakakku menyelesaikan tes SAT, di mana dia mencapai level 4 dari ke-6 mata pelajarannya. Izinkan aku menggambarkan siapa kakakku. Siapakah dia sebenarnya? Pendidikan bukanlah suatu keahliannya, tetapi dia sangat hebat pada olahraga dan bermain di band sekolah menengah atasnya. Menurut ibuku, dia salah dalam menaruh prioritas. Tetapi menurutku, dia hanya tidak imbang dalam menyusun prioritasnya. Setiap hari setelah kakakku pulang sekolah, ibuku akan berkata kepadanya, "Sayang, kamu tahu kan ayahmu bekerja keras untuk membayar uang sekolahmu?" Namun, setiap tahun akademik berganti, dia selalu mendapatkan nilai yang buruk sehingga menjadi kekecewaan yang besar terhadap keluarga. Aku ingat pada suatu malam, kakakku berbicara pada ayah dan ibuku. Dia berkata, "Ayah, ibu, aku minta maaf. Tolong maafkan aku janji aku akan lebih serius. Aku paham aku harus lebih serius. Tolong berikan aku kesempatan." Lalu mereka berpikir, mungkin inilah saat di mana dia sedang di bawah dan berusaha bangkit lagi. Jadilah mereka memberikan kesempatan lagi. Tapi 2 tahun kemudian, dia tetap tidak ada kemajuan. Tidak ada sama sekali. Suasana seram menyelimuti rumah kami hari itu. Aku tidak pernah melihat ibu yang sangat kecewa melebihi hari itu. Tidak lama kemudian, dia untungnya diterima di program IFI di Universitas Brookhouse. Namun dia tidak hanya berangkat dari bawah ke atas, tapi dia telah menantang dirinya sendiri untuk sesuatu yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dia mengambil matematika terapan, sesuatu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Menantang dirimu di kehidupan sebenarnya adalah berkata pada dirimu bahwa kamu bisa. Berkata pada dirimu jika kamu bisa mendapatkan ini, bukan berkata sebaliknya, bahwa kamu tidak percaya akan dirimu, bahwa kamu tidak punya keberanian dan potensi. Saat ini kakakku bekerja di Universitas Sheffield di bagian industri dan bekerja di Caterpillar sebagai perusahaan teknisi terbaik. Dia bekerja sebagai teknisi bidang kelautan dan minyak bumi. Orang-orang selalu bertanya padanya, "Siapa orang-orang yang akan kamu ucapkan terima kasih? Siapakah orangnya?" Lalu dia selalu menjawab, "Orang tuaku, dan orang tuaku." 2 orang yang selalu berterima kasih, yang aku selalu berterima kasih kepadanya, 2 orang yang berada di sampingku ketika aku gagal, dan hanya kedua orang tuaku yang berdiri bersama ketika aku sukses. Jangan melakukan sesuatu karena orang lain, lakukanlah untuk dirimu sendiri. Meraih cita-cita itu untuk membanggakan dirimu, bukan temanmu, bukan juga keluargamu. Dia selalu bilang ke saudara laki-lakiku dan aku jika bahwa aku bahagia merasakan 3 tahun ini. Karena aku menyadari kesalahanku, saat aku tidak berguna itu menjadikan aku berguna di tempat kerja. Aku menyukai pekerjaan ini, dan aku sangat bergairah dengan apa yang aku lakukan. Mempunyai gairah itu menyukai pekerjaanmu, dan kamu akan melakukan dengan baik. Dalam hidup, dia selalu berkata, kesalahan yang kamu berbuat adalah hambatan dalam rintangan kesuksesanmu. Maka hari ini, aku akan mengatakan bahwa aku sangat bahagia kepadanya, dan hari ini dia sudah bekerja dengan sangat baik. Dia pikir dia telah keluar dari lubang yang gelap dan telah melihat cahaya ini. Tapi mempunyai tujuan dan dapat mencapainya telah membuatnya sangat bahagia. Kamu juga bisa tentukan tujuanmu dan
Jangan pernah sekali-kali menyerah. Menyerah adalah hal terburuk yang dapat kamu lakukan. Hargai dirimu dan percaya akan dirimu. Terima kasih.